I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Struktur pasar. Struktur pasar adalah kegiatan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Struktur pasar mempengaruhi perilaku penjualan dan pembelian. Dimensi pasar tersebut memunculkan jenis-jenis pasar, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Yang pertama, pasar persaingan sempurna adalah pasar yang ditandai oleh tidak adanya persaingan yang bersifat pribadi di antara perusahaan-perusahaan individu yang ada di dalamnya. Jenis produksi apa yang bisa dijual dari pasar persaingan tersebut, contohnya pasar beras, pasar sayur, buah jenis, pasar sayur dan juga buah-buahan, bursa efek atau pasar modal, pertokoan minyak wangi atau parfum, pertokoan baju atau batik. Yang kedua, pasar monopoli. Pasar monopoli ini adalah pasar yang dikuasai oleh satu-satunya perusahaan untuk menjual produk atau jasa tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan lain. Seperti karakteristik pasar monopoli, hanya memiliki satu perusahaan di pasar tersebut dan produk yang dihasilkan tidak memiliki substitusi. Ada halangan untuk perusahaan lain masuk ke pasar tersebut. Perusahaan merupakan menentukan harga produk di pasar. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik ini adalah pasar yang memberikan peluang kepada penjual untuk menjual barang dengan harga yang berbeda dari pesaing sebagai akibat terdiferensinya produk yang dijual tersebut. Nah, adapun karakteristik pasar persaingan monopolistik, ada banyak yang dijual, setiap penjual memiliki produk yang terdiferensi. Yang keempat, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan saja, di mana perilaku salah satu perusahaan yang lain, perusahaan bertergantungan suatu dengan yang lain. Jenis-jenis pasar oligopoli, yang pertama, oligopoli dengan diferensiasi produk yang dijual oleh perusahaan yang satu dengan dibedakan perusahaan yang lain dapat dibedakan. Yang kedua, oligopoli tanpa diferensiasi produk yang dijual adalah homogen sehingga konsumen akan different art barang yang satu dengan barang lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Pendapatan nasional ini adalah ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dilaksanakan atau yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu, atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara